kalau ketika dituduh Radio Rasil ini adalah corongnya Syiah. Saya nggak terima. Tapi saya tidak pungkiri bahwa Radio Rasil memang dicoba oleh mereka untuk didomplengi. Itu jelas, kita tahu betul. Karena memang Ustadz Husin ini dianggapnya juga tokoh Syiah. Saya bertetangga dengan beliau 15 tahun. Kalau saya udah bertetangga 15 tahun, saya juga udah jadi Syiah pasti. Saya lihat, saya kaji, saya juga nggak bodoh gitu. Tapi ipar-iparnya memang ada yang Syiah. Itu tidak dipungkiri. Ustadz Agus, ada yang lain-lain lagi. Pak Ahmad mau menanggapi? Terima kasih kepada Akhi Farid. Antum merasa bahwa Rasil ini dituduh. Begitu pula masalah Mercy. Sekarang kita kembalikan. Kenapa Rasil kok sampai dituduh Syiah? Dan Mercy juga begitu. Sebab begini, kenyataannya yang kita dengar, saya sendiri pernah mendengarkan Radio Rasil saya waktu itu dari airport, dari Soekarno-Hatta. Saya ke Condet di taksi, saya dengarkan ini si supir ini masang radio Rasil. Di situ Husin ini membahas masalah Abi Hurairah. Abi Hurairah ini kupas sama dia, ya Allah, luar biasa. Dan saya nyebut Husin ini masih family sama saya. Abahnya dia family. Saya dengarkan, saya betul-betul sakit hati. Nah, kebetulan berapa hari lagi saya ngisi di Dewan Dakwah di Masjid Al-Furqan. Di antara teman-teman dari Al-Irsyad datangi saya, Habib, bagaimana ini Rasul Husin ini Husin. Saya bilang, kalau Husin sudah terang condong ke sana. Banyak bukti-bukti mengenai Husin ini Syiah. Di antaranya dia menyerang. Kalau sudah menyerang Abu Hurairah, apa hasilnya? Hasilnya agama ini hancur. Agama yang dibawa Rasulullah melalui Abu Hurairah ini hancur. Yang sampai kepada kita ini semua. Abu Hurairah merawakan sebuah hadis. Kalau pembawanya sudah tidak betul, berarti yang dibawa ini tidak betul. Hancur kita ini, agama kita ini. Jadi orang menilai Rasil ini suara Syiah, ya karena antum berada di tempat tuhmah. Jangan salahkan kalau ada orang yang menuduh, karena antum berada di tempat tuhmah. Tempat tuhmah ini satu orang, misalnya dia berjalan, ketemu itu dia jalan di tempat masjid pelacuran. Saya ini betul, bulan ini kok ini, wadah. Ini dia berada di jalan tuhmah, tempat tuhmah. Tidak nyala orang yang menuduh. Demikian pula masalah Husin. Banyak bukti dia ngirim anak-anak ke Iran. Dan ini familinya dia sanggup siap bertemu dengan dia kalau mereka dibuktikan bahwa dia kirim anak-anak untuk belajar ke Iran. Banyak hal. Dan hati-hati dari orang yang mengatakan saya tidak Syiah, tidak Sunni. Ini tanda-tanda orang Syiah. Saya Islam, saya tidak Sunni, tidak Syiah. Dia ini lahir langsung jadi mujahid, Pak. Dan dia sudah mulai itu, dia selalu mau jadi mujahid. Kalau pendapat saya, nanti kalau benar, dia mau bahas Imam Syafi'i, kalau pendapat saya, loh, siapa yang ada ini? Mau menyamakan kedudukannya dengan imam-imam yang sudah teruji. Kemudian Mercy ini juga di daerah saya di Jawa Timur merasakan. Dan kalau Muslim ini istilahnya ya kalau kasarannya seperti sudah dibeli gitu. Bukan Mercy saja, LBH di Jawa Timur sana yang golongan ya Mercy ya LBH ini sudah pro Syiah semuanya. Dan ini saya hadapi sama saya hadapi Jawa Timur. Jadi kalau efeknya ke pusat, karena di daerah suara mereka sudah membela Syiah. Jadi sekarang ini antum sebagai pemilik, ya bagaimana supaya tuhmah-tuhmah ini hilang. Sekarang antum menyebutkan diisi orang-orang yang ikhlas. Ada 30, saya ingin tahu, kepingin saya ini tahu siapa 30 orang ini. Yang orang
orang-orang yang ikhlas ini, Masya Allah, kok luar biasa. Tapi kalau Husain tadi termasuk orang yang ikhlas, nanti dulu. Saya tahu dia. Maaf ya, kami ini saya dari Al-Bayyinat 25 tahun mengkaji dan mengkontrol aliran sesat. Kalau kita seluruh itu sudah seluruh ke dalamnya Syiah itu kita sudah tahu. Dia tidak berani langsung menyerang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Karena akan timbul reaksi otomatis dari sekelilingnya. Dia biasa membawakan masalah Muawiyah. Dan ya bisa dia yang dibawa adalah versi Syiah. Versi Ahlussunnah tidak demikian. Muawiyah ada salahnya. Kita tidak mengatakan Muawiyah benar. Peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah di pihak yang salah. Ini Ahlussunnah. Sepakat Ahlussunnah bahwa Muawiyah di pihak yang salah. Tapi di samping kesalahan-kesalahannya Muawiyah, di zamannya Muawiyah ada futuhat Islamiyah, ada kebaikannya. Di zamannya Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, pemberontakan di dalam negeri, sehingga beliau tidak sampai futuhat Islamiyah keluar. Dia menghadapi pemberontakan Siffin, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Dalam waktu 4 tahun ini menghadapi ini terus di dalam negeri, pemberontakan. Karena akibat apa? Akibat terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sebetulnya Muawiyah tidak menuntut kekhalifahan. Muawiyah itu tidak pernah menuntut dia kekhalifahan. Dia menuntut agar pembunuh-pembunuh pemberontak yang memberontak terhadap Sayyidina Utsman ini diadili. Sayyidina Ali berpendapat akan saya adili, tapi saya menunggu situasi ini tenang terkendali. Sebab ini semua pemberontak ini bukan 10 orang, 100.000 orang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Ini pemberontak semua terlibat di dalam pemberontakan. Nanti kalau sudah terkendali negara ini, baru saya adili. Dan ini diakui oleh Siti Aisyah. Akhirnya beliau menerima perdamaian ini. Kalau menurut dia kan sampai mengkafirkan Muawiyah. Kalau Muawiyah itu kafir, lalu bagaimana Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, seorang yang kafir? Apakah dibenarkan dalam Islam? Hah? Dan Sayyidina Ali waktu ditanyakan kepada beliau mengenai orang-orang, hum ikhwanuna baghaw alaina faqatalnahum hatta yafiu. Mereka ada saudara-saudara kita memberontak, maka kita sampai selesai masalahnya. Kalau versi Syiah, ya kafir, jangan lagi ke Muawiyah, Sayyidina Abu Bakar semua kafir kok, jangan lagi Muawiyah. Kita Ahlussunnah membenarkan bahwa Sayyidina Ali itu juga yang benar ketika peperangan, tapi tidak menghukum dia sampai kafir Muawiyah. Kalau orang Syiah akan menghukum kafir Muawiyah. Orang semua yang memberontak terhadap Sayyidina Ali kafir, berarti Muawiyah, Aisyah, semua ini Tolha, Zubair semua kafir. Nah, ya boleh dengan argumentasinya. Kita juga punya sejarah versi yang bersih, yang dengan akhlakul karimah dasarnya, husnudzon dengan segalanya. Temu itu dia jalan di tempat masjid pelacuran. Saya ini betul, bulan ini kok ini wadah. Ini dia berada di jalan Tuhmah, tempat Tuhmah. Tidak nyala orang yang menuduh. Demikian masalah Husain. Banyak bukti dia ngirim anak-anak ke Iran. Dan ini familinya dia sanggup siap bertemu dengan dia kalau mereka dibuktikan bahwa dia kirim anak-anak untuk belajar ke Iran. Banyak hal. Dan hati-hati dari orang yang mengatakan saya tidak Syiah, tidak Sunni. Ini tanda-tanda orang Syiah. Saya Islam, saya tidak Sunni, tidak Syiah. Dia ini lahir langsung jadi mujahid, Pak. Dan dia sudah mulai itu, dia selalu mau jadi mujahid. Kalau pendapat saya, mana deh? Kalau benar, dia mau bahas Imam Syafi'i, kalau pendapat saya, loh, siapa yang ada ini? Mau menyamakan kedudukannya dengan imam-imam yang sudah teruji. Kemudian Mercy ini juga di daerah saya di Jawa Timur merasakan. Dan kalau Muslim ini istilahnya ya kalau kasarannya seperti sudah dibeli gitu. Bukan Mercy saja, LBH di Jawa Timur sana yang golongan ya Mercy ya LBH ini sudah pro Syiah semuanya.
Dan ini saya hadapi sama mereka, saya hadapi Jawa Timur. Jadi kalau efeknya ke pusat, karena di daerah suara mereka sudah membela Syiah. Muawiyah ada futuhat Islamiyah, ada kebaikannya. Di zamannya Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, pemberontakan di dalam negeri, sehingga beliau tidak sampai futuhat Islamiyah keluar. Dia menghadapi pemberontakan Siffin, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Dalam waktu 4 tahun ini menghadapi ini terus di dalam negeri, pemberontakan. Karena akibat apa? Akibat terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sebetulnya Muawiyah tidak menuntut kekhalifahan. Muawiyah itu tidak pernah menuntut dia kekhalifahan. Dia menuntut agar pembunuh-pembunuh pemberontak yang memberontak terhadap Sayyidina Utsman ini diadili. Sayyidina Ali berpendapat akan saya adili, tapi saya menunggu situasi ini tenang terkendali. Sebab ini semua pemberontak ini bukan 10 orang, 100.000 orang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Ini pemberontak semua terlibat di dalam pemberontakan. Nanti kalau sudah terkendali negara ini, baru saya adili. Dan ini diakui oleh Siti Aisyah. Akhirnya beliau menerima perdamaian ini. Kalau menurut dia kan sampai mengkafirkan Muawiyah. Kalau Muawiyah itu kafir, lalu bagaimana Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, seorang yang kafir? Apakah dibenarkan dalam Islam? Hah? Dan Sayyidina Ali waktu ditanya, Husain ini membahas masalah Abi Hurairah. Abi Hurairah dikupas sama dia, ya Allah, luar biasa. Dan saya nyebut Husain ini masih famili sama saya. Abahnya dia famili. Saya dengarkan, saya betul-betul sakit hati. Nah, kebetulan berapa hari lagi saya ngisi di Dewan Dakwah di Masjid Al-Furqan. Di antara teman-teman dari Al-Syad datangi saya, Habib, bagaimana ini Rasul Husain ini Husain. Saya bilang, kalau Husain sudah terang condong ke sana. Banyak bukti-bukti mengenai Husain ini Syiah. Di antaranya dia menyerang. Kalau sudah menyerang Abu Hurairah, apa hasilnya? Hasilnya agama ini hancur. Agama yang dibawa Rasulullah melalui Abu Hurairah ini hancur. Yang sampai kepada kita yang semua. Abu Hurairah merawaitkan sebuah hadis. Kalau pembawanya sudah tidak betul, berarti yang dibawa ini tidak betul. Hancur kita ini, agama kita ini. Jadi orang menilai Rasul ini suara Syiah, ya karena antum berada di tempat tuhmah. Jangan salahkan kalau ada orang yang menuduh, karena antum berada di tempat tuhmah. Tempat tuhmah ini satu orang misalnya dia berjalan ke... Jadi sekarang ini antum sebagai pemilik, ya bagaimana supaya tuhmah-tuhmah ini hilang. Sekarang antum menyebutkan diisi orang-orang yang ikhlas. Ada 30, saya ingin tahu, kepingin saya ingin tahu siapa 30 orang ini. Yang orang-orang yang ikhlas ini, Masya Allah, kok luar biasa. Tapi kalau Husain tadi termasuk orang yang ikhlas, nanti dulu. Saya tahu dia. Maaf ya, kami ini saya dari Al-Bayyinat 25 tahun mengkaji dan mengkontrol aliran sesat. Kalau kita seluruh itu sudah seluruh dalamnya Syiah itu kita sudah tahu. Dia tidak berani langsung menyerang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, karena akan timbul reaksi otomatis dari sekelilingnya. Dia biasa membawakan masalah Muawiyah. Dan ya bisa dia yang dibawa adalah versi Syiah. Versi Ahlussunnah tidak demikian. Muawiyah ada salahnya. Kita tidak mengatakan Muawiyah benar. Peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah di pihak yang salah. Ini Ahlussunnah. Sepakat Ahlussunnah bahwa Muawiyah di pihak yang salah. Tapi di samping kesalahan-kesalahannya Muawiyah di zaman, kalau ketika dituduh Radio Rasil ini adalah corongnya Syiah, saya nggak terima. Tapi saya tidak pungkiri bahwa Radio Rasil memang dicoba oleh mereka untuk didomplengi. Itu jelas, kita tahu betul.
Karena memang Ustadz Husin ini dianggapnya juga tokoh Syiah. Saya bertetangga dengan beliau 15 tahun. Kalau saya udah bertetangga 15 tahun, saya juga udah jadi Syiah pasti. Saya lihat, saya kaji, saya juga nggak bodoh gitu. Tapi ipar-iparnya memang ada yang Syiah. Itu tidak dipungkiri. Ustadz Agus, ada yang lain-lain lagi. Pak Ahmad mau menanggapi? Terima kasih kepada Akhi Farid. Antum merasa bahwa Rasil ini dituduh. Begitu pula masalah Mercy. Sekarang kita kembalikan. Kenapa Rasil kok sampai dituduh Syiah? Dan Mercy juga begitu. Sebab begini, kenyataannya yang kita dengar, saya sendiri pernah mendengarkan Radio Rasil saya waktu itu dari airport, dari Soekarno-Hatta. Saya ke Condet di taksi, saya dengarkan ini si supir ini masang radio Rasil. Di situ